Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Arif Karangan di Matematika Arif. Pada kesempatan ini kita akan membahas lagi bagian ketiga ya dari prediksi UTBK SBMPTN 2020, yaitu pembahasan soal-soal TPS kuantitatif ya. Jika adik-adik ingin melihat prediksi 2 dan 1, Anda bisa membuka channel YouTube ini dan mencarinya di playlist ya adik-adik ya. Oke adik-adik, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini ya. Dan apabila Anda ingin mendapatkan video-video pengajaran selanjutnya, jangan lupa di nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pengajaran SBMPTN prediksi TPS SBMPTN berikutnya ya adik-adik ya. Oke, soal yang pertama. Himpunan A 69, di sini 69, 14 dan X ya. Di sini dikatakan jika X menyatakan jumlah dari 3 bilangan, jadi X ini menyatakan jumlah dari 3 bilangan lainnya di A. Jadi ini adik-adik ya. Jadi bisa kita buat begini, X sama dengan, dikatakan jumlah dari 3 bilangan. Jadi bilangan ini 6 ditambah 9 ditambah 14. Jadi X-nya di sini sama dengan 6 ditambah Oh, persoalan apa, Pak? 6 tambah 9 ditambah 14 itu sama dengan 20. Ini 29. Nah, oke, itu yang X ya. Kemudian dikatakan sini berapakah jangkauan. Nah, jangkauan ini adik-adik. Ini jangkauan berapakah jangkauan A. Ini jangkauan sama dengan ini N max. Maksimum dikurang N min ya. Nilai minimum ya. Nilai maksimumnya di sini berapa adik-adik ya? 29 dikurang nilai minimumnya, nilai paling terendahnya yaitu 6. Jadi jawabannya adalah, jadi J-nya ini 29 dikurang 6 itu adalah 23. Nah, itu ya. Jawabannya adalah C. Kemudian yang selanjutnya, 1/11. 1/11 ditambah 1/11 ini sama dengan berapa? Nah, ini adik-adik di sini 1/11 sebenarnya bisa kita buat begini adik-adik ya. 1/11 ditambah 1/11 ini kan pangkat 2 ya adik-adik, saya tulis ulang. Ini sama dengan, ini kan penyebutnya sama. Berarti akar 11 ini pembilangnya ditambah 1 tambah 1 begitu ya, pangkat 2. Ini kan 2/11. Nah, ini pangkat 2. Nah, gitu adik-adik ya. Jadi 2/2 itu 4. Akar 11 pangkat 2 itu ya 11. Jadi jawabannya adalah 4/11. Nah, ini jawabannya adik-adik ya. Jawabannya adalah C, bagian C. Kemudian nomor 3. Nah, di sini ada suatu A dan B. Jadi ada A dan B. Di sini dikatakan nilai 31 dalam segi 4. Maksudnya yang ini ya. Segi 4A adalah hasil operasi aritmetik. Jadi operasi aritmetik itu adik-adik ya ini ya. Operasi aritmetik itu adalah tambah, kurang, bagi, dan apa adik-adik? Kali ya. Ini operasi aritmetik ya. Dikatakan di sini dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segi 4B ya. Jadi ini ditanyakan yang ini ya. Yang paling tepat adalah, nah ini ya adik-adik, disuruh cari bagaimana caranya supaya dapat 31 di sini ya. Begini adik-adik. Ini 7 dan 3 ini kalau dijumlahkan, dikalikan 3 dikali 7 itu sama dengan 21. Kemudian kalau ini dikali 5 dikali 2 itu sama dengan 10. Nah, hasil ini dijumlahkan jadi 21 yang ini adik-adik ya. Jadi ini di sini saya tulis ya. Jadi ini 21 ditambah 10 ini dapat 31. Nah, gunakan ini untuk menjawab bagian B. Jadi ini kita jumlah adik-adik. Ini kita kali. Kalau kita kali, ini 5 dikali 6 itu sama dengan 30. Nah, kalau ini kita kali, ini hasilnya 2 kali 3 itu adalah 6. Nah, ini kita jumlahkan dengan yang ini ya. Jadi 30 ditambah 6 itu sama dengan 36. Itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah E ya. 36 ya. Oke, nomor 4. Suatu bengkel mempekerjakan 7 pegawai
Bengkel memberi gaji masing-masing jadi 190 juta pada 4 pegawainya. Kok banyak sekali ya. Bengkel memberi gaji masing-masing, masing-masing. Suatu bengkel memberi, ya oke lah, itulah saya nggak tahu ya. Ini banyak sekali gajinya adik-adik ya. 190 juta ya. Itu pada 4 pegawai, kemudian 150 juta pada 2 pegawai, dan 120 juta pada seorang pegawai. Rata-rata gaji ketujuh pegawai tersebut berkisar. Jadi X barnya itu sama dengan, nah ini saja adik-adik jumlahkan, kalikan 19. Saya tidak pasang nolnya adik-adik ya, nol yang 6-nya ini ya. Kita tulis saja begini, ini dikali 4, nanti belakangan kita taruh di nolnya 6 ya. Ditambah di sini 150. Ini maksudnya ini juta ya adik-adik ya, jangan berpikir ini juga juta ya. Ini juta. Ini dikali 150 dikali 2 ditambah, nah ini 120 dikali 1. Nah, 4 tambah 2 tambah 1 itu adalah 7 pegawai per, nah ini per 7. Nah 190 dikali 4 itu 760 ya, ditambah 150 dikali 2 itu adalah 300. Jika Anda mendengar suara motor adik-adik, diabaikan saja ya. Anggaplah itu sebagai suatu improvisasi dalam video ini adik-adik ya. Ya oke. Jadi 760 ditambah 300 ditambah 120 itu sama dengan 1180 dibagi 7. Nah ini kalau Anda bagi 1180 dibagi 7 itu hasilnya adalah 168,571. Nah ini kalau kita kali dengan, nah ini kan tadi juta adik-adik, sebenarnya ini juta ya, juta. Berarti di sini dikali 10 pangkat 6 ya, 10 pangkat 6 jadi sekitar 168. Tapi di sini dikatakan berkisar, ini sudah 1 juta ya, ini 1 juta ya, 6 nolnya 168. Ini bisa kita bulatkan ke, ini komanya bisa di sini 169 ya. Ya, jadi 169 kali 10 pangkat 6. Jadi 169 ini 0000 ya, begitu ya. Jawabannya itu adik-adik. Jadi jawabannya adalah C ya. Nah, di sini sebenarnya kecepatan Anda membagi. Ini sebenarnya yang dibutuhkan soalnya. Ini kecepatan Anda membagi 1180 dengan 7. Nah, ini berapa? Ini sebenarnya yang dibutuhkan soal ini ya. Anda bagaimana caranya supaya cepat membagi itu ya. Oke, adik-adik ya. Kita lanjut. Nomor 5, di antara grafik berikut yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Jadi di sini dikatakan fungsi dari X. Jadi kita tinjaunya dari X ya. A begini grafiknya ya, bagian B begini grafiknya, C, D itu begini grafiknya, dan E itu begini grafiknya. Sederhana sekali adik-adik. Ini cepat sekali sebenarnya kita dapat jawabannya ya. Artinya dari sumbu X ya, ini X. Nah, kalau adik-adik ingin mencari tahu secara cepat, lihat saja, ada sebuah garis yang ditarik dari sumbu X naik ke atas, itu akan memotong 2 atau lebih. Nah, itu yang bukan fungsi. Kita cek saja adik-adik ya. Ini kalau ini nyata-nyata pasti sudah A ya adik-adik ya. Ini kalau saya tarik garis dari sini, dari X ke atas di sini, dia memotong 3, 1, 2, 3. Nah, misalnya ini X1 lah. Berarti ini sudah bukan fungsi. Jadi inilah jawabannya sebenarnya adik-adik. Jadi jawabannya itu adalah A ya. Kalau kita coba B, di antara grafik yang tidak menyatakan Y sebagai, ya oke. Dari X, ini walaupun Anda tarik dari X, garis, ini sumbu X ya. Tarik ke atas, tidak akan memotong di 2 titik atau lebih ya. Ini hanya satu saja, ini satu. Dimanapun Anda tarik ke atas, tetap memotong satu. Tapi ini lebih dari satu. 1, 2, 3 ya. Jadi, kalau Anda ingin mencari tahu secara cepat ya, lihat saja. Ambil satu, tarik suatu garis dari sumbu X ya. Ini memotong 3. Ini juga sebenarnya bukan ya adik-adik ya. Ini satu, ini juga satu, ini juga satu. Tidak akan pernah memotong ya. Ini juga dia potong satu, di sini juga dia potong satu.
Nah, ini lebih-lebih ya, walaupun Anda ambil di mana dia tetap memotong satu saja. Kemudian di sini satu saja, di sini. Jadi jawabannya adalah A ya. Gampang sekali adik-adik ya. Ini tadi kuncinya, tarik saja garis dari sumbu X. Jika dia memotong lebih dari satu titik, berarti itu bukan fungsi, dikatakan yang tidak ya. Berarti yang bukan ya. Nah, itu jawabannya bagian A, itu yang bukan. Jadi bagian B ini benar semua ya. Ini B, C, D, E dikatakan yang bukan berarti A. Oke. Selanjutnya, suatu kotak perhiasan yang berbentuk balok memiliki kapasitas 12 inci kubik. Nah, di sini ya. Ini kapasitasnya berarti volume volume AA, volume 1 ini sama dengan 12 inci kubik. Inci kubik ya. Kubik. Kubik ini menyatakan volume ya adik-adik. Jika panjang, lebar, dan tinggi dari kotak perhiasan kedua, jadi ada perhiasan kedua. Ini tadi yang pertama ya. Ini yang pertama. Nah, ini yang kedua, yang keduanya di sini ya adik-adik ya. F volume 2 menyatakan di sini dikatakan dua kali lipat dari kotak perhiasan pertama. Jadi panjang, lebar, dan tingginya itu dikatakan di sini adik-adik dua kali. Nah, ini kata kuncinya dua kali. Nah, berarti dua kali. Ini kan rumusnya tadi volume satu. Ini panjang dikali lebar, ini panjang satu dikali panjang dua, lebar lebar dua, lebar satu ya. Panjang lebar, sorry, ini lebar satu. Panjang lebar satu, panjang satu dikali lebar satu kali tinggi satu. Nah, ini kan bisa kita buat begini adik-adik. P1, L1, T1 itu kan sama dengan 12 ya. 12 inci ya. Nah, volume kedua dia katakan dua kali, berarti 2P1 dikali 2L2 L1 ya. Dikatakan sini dua kali lipat ya, dikali 2 kali T1. Di sini kayaknya agak ini saya pindahkan ke sini adik-adik ya. Jadi volume kedua, nah ini 2 dikali 2 dikali 2 ini adalah 8. Ini P1, P1 L1 T1 ya, jadi bisa kita buat 8 dikali, nah P1 L1 T1 adalah 12 ya. Jadi di sini dikali 12. Jadi volume 2 itu sama dengan ya 8 kali 12. 8 kali 12 ini adalah 96 ya, 96 inci kubik ya. Ini jawabannya inci kubik ya. Jadi 96 inci kubik yaitu bagian E jawabannya adik-adik ya. Gampang ya. Kemudian yang selanjutnya, jika X pangkat 2 tambah BX tambah 26 sama dengan 8, berapa B? Ya, yang ditanyakan B. Tapi sebenarnya kita tidak bisa mencari tahu dulu ini adik-adik ya. Dalam soal ini kita tidak bisa mencari tahu nilai B apabila X-nya belum diketahui. Nah, kalau ini 1X tambah 9 merupakan salah satu faktor dari X pangkat 2 tambah BX tambah 26. Nah, ini bisa dicari nilai B-nya di sini ya. Jadi bisa kita cari nilai B di sini ya. Ya, bisa kita cari nilai B. Oh, ini sama adik-adik. X pangkat 2 tambah BX tambah 26. Ini X pangkat 2 tambah BX. Ini sama dengan 8 ya. Kita coba, ini X tambah 9. Ini berarti X di sini sama dengan min 9 ya adik-adik ya. Begini ya adik-adik, X. Jadi X ditambah 9 sama dengan 0 ya. X-nya itu sama dengan min 9. Nah, di sini bisa kita cari nilai B-nya ya. Jadi min 9 pangkat 2. Ini yang pertama ya adik-adik ya, yang ini ya. Nah, min 9 pangkat 2 ditambah B kali min 9 ditambah 26. Ini 8 ya. Ini kalau Anda cari, bisa kita cari nilai B-nya. Jadi B-nya nanti di sini. Ini sebenarnya jawabannya ini yang bagian pertama ini benar ya. Ini benar ya. Kita bisa mencarinya kalau nilai X-nya itu diketahui. Ini sebenarnya benar, begitu gambarannya adik-adik ya. Kita bisa cari nilai B apabila nilai X-nya itu diketahui. Nah, ini kan X tambah 9 merupakan faktornya, merupakan salah satu faktornya, berarti akarnya itu sama dengan min 9 ya. Ini Anda bisa cari nanti memperoleh nilai B ya. Ini bisa didapat nilai B-nya. Atau bagaimana teman-teman? Saya mau lanjutkan ini hitungannya atau bagaimana adik-adik?
Oke lah, saya hitunglah. Sebenarnya nggak perlu juga sih ini untuk kita hitung, karena yang jelasnya ini sudah benar ya. Kemudian ini juga bagian nomor 2. Minus 2 merupakan salah satu akar dari. Boleh, ini yang jadinya nanti di sini. Di sini nanti Anda akan dapat B sama dengan berapa ya. Anda bisa cari yang jelasnya B-nya bisa didapat. Di sini juga bisa. Jadi di sini nanti minus 2 pangkat 2 ditambah B kali minus 2 ditambah 26 ini sama dengan 8. Ini B-nya nanti bisa didapat ya. Bisa didapat dicari ya, bisa didapat. Nah, ini juga sebenarnya benar adik-adik ya. Ini benar-benar, ini benar juga, bukan benar-benar ya. Jadi pernyataan pertama dan kedua, sebenarnya salah satu pernyataan ini saja sudah benar ya. Kita cek bagian A. Ini bisa dicari adik-adik ya, jangan kira mungkin berpikir bahwa oh itu tidak bisa dicari. Bisa dicari ya. Nanti Anda, maksud saya Anda cari sendiri, sebenarnya bisa. Oke, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Pernyataan dua saja tidak cukup. Ini rasa-rasanya juga masih tanda tanya ya. Ini masih tanda tanya. Kenapa? Karena satu saja tidak cukup. Ada pernyataan yang membuat dia sedikit agak salah ya, sedikit. Tapi kita cek dulu bagian B. Ini pernyataan dua saja cukup ya. Pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Oh, pernyataan satu juga itu cukup. Ini masih tanda tanya juga. Artinya ada pernyataan yang benar ya. Dua saja ini cukup. Ini yang membuat bagian A tadi ini benar ya. Ini juga yang membuat bagian B juga benar ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Nah, ini juga ini salah. Harusnya di sini tetap satu pernyataan saja tidak cukup. Harusnya satu pernyataan saja sudah cukup ya. Ini juga masih tanda tanya ya. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup. Nah, ini boleh benar ini ya adik-adik ya. Ini mungkin mendekati ya. Kita cek dulu bagian E-nya. Pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup. Wah, ini lebih parah ini ya. Dia menolak kedua-duanya. Berarti inilah yang paling benar adik-adik ya. Ini yang paling benar ya. Jadi jawabannya adalah D ya. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup. Artinya Anda mau pilih salah satunya, terserah. Yang jelasnya satu saja cukup dan dua saja cukup ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Coba Saradono. Oh, persoalan apa, Pak? Oke adik-adik, lanjut nomor 8. Ya, nomor 8 begini adik-adik. Di sini ada daerah yang diarsir ditanyakan ya. Daerah yang diarsir itu bagaimana ya? Ini adalah materi SMA ya, kelas 2 kalau nggak salah. Ada juga di SMP ya. Ada juga di bangku perkuliahan adik-adik. Ya, begitulah. Oke, kita jawab bagian nomor 8-nya. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Nah, ini. Oke, yang harus Anda ketahui adik-adik, daerah ini dulu. Daerah yang ini saya taruh tanda tanya. Jadi daerah tanda tanya ini adik-adik adalah A iris B iris C. Nah, itu yang harus Anda ketahui dulu. Kemudian yang semuanya ini adik-adik ya. Yang semuanya ini yang saya buat begini, ini yang saya kasih buat begini ya. Ini adalah daerah A iris C. Ah, begitu. Nah, untuk mencari daerah ini adik-adik ya, saya buat di sini ya. Untuk mencari daerah itu, nah ini saja. Berarti secara keseluruhan ini adalah A iris C ya. Kemudian dikurang dengan daerah tanda tanya, dikurang dalam kurung A iris B iris C. Nah, itu jawabannya. Jadi ada tidak di sini adik-adik? Ada bagian ini dalam kurungnya A iris C ya. A iris C dikurang A iris B dan iris C ya. Jadi jawabannya itu adalah bagian D ya. A iris C kurang A iris B iris C ya. Itu jawabannya adik-adik ya. Ini sebenarnya ini adik-adik, kalau kita bahasakan yang menyukai, ini yang menyukai. Jadi ini daerah yang diarsir ini adik-adik ya, daerah yang diarsir ini. Ini daerah yang diarsir ini kalau kita bahasakan begini, yang menyukai A dan C.
saja, ada kata saja. Nah, itu ya. Yang menyukai A dan C saja. Artinya dia tidak menyukai yang tanda tanya ini ya adik-adik ya. Itu kalau dibawa dalam bentuk kalimatnya ya. Yang menyukai A dan B saja ya adik-adik. Oke, selanjutnya nomor 9. Sebelum memiliki D laci, setiap laci mengandung hak wadah map ya. Di sini ada hak wadah map dan setiap map mengandung 20 map Manila. Ya, ternyata di dalam wadah map ini ada 20 map. Ah, ini map Manila ya. Manila. Berapa map Manila yang ada di lemari di 3 lemari itu? Oh, ternyata ada 3 lemari ya. Sebuah lemari memiliki D laci ya. Ini sebuah lemari, jadi satu lemari ya. Sebuah lemari ya. Jadi di sini ada 3 lemari ya adik-adik. Jadi di sini 3 dikali berapa? 20. Nah, 20 H. Ini H ya. 20H dikali dengan D laci. Ya, D laci ya. Jadi jawabannya adalah 3 kali 20 itu 60. Bisa HD ya, bisa juga DH ya. 60 DH ya. Boleh begitu adik-adik ya. Begini juga benar, begini juga benar. Jadi jawabannya adalah oh ini bagian D ya, ternyata bagian D. Oke. Oke, lanjut nomor 10. Nah, di sini jika X dan Y bilangan bulat positif dengan X merupakan faktor dari 10 dan Y merupakan faktor dari 12 ya. Semua bilangan berikut ini bisa menjadi nilai X Y kecuali ya. Artinya faktornya X, faktornya 10 dikali dengan faktornya 12 ya. Jadi yang pertama itu adik-adik cari dulu ya. Faktor 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 10. Faktor 10 artinya bisa dibagi 10. Bilangan apa yang membagi habis 10? Itu adalah faktornya. Yaitu ada 1, kemudian berapa lagi adik-adik? 1, 2, 5, dan 10. Nah, kemudian yang kedua dikatakan faktor dari 12. Jadi faktor 12 ya. Faktor 12 1, 2 yang membagi habis 12 ya. 1, 2, 3, 4, 6. Kalau setengahnya di sini kalau sudah setengahnya dari 12 langsung saja 12 ya adik-adik ya. Semuanya begitu kayak di sini tadi 5, 10 kan 5 itu kan setengahnya 10. Jadi bisa langsung tulis saja 10 ya. Nah, dikatakan semua bilangan berikut menjadi nilai X kali Y kecuali ya. Ini adalah X ya adik-adik ya. Ini adalah X, himpunan X. Ini adalah himpunan Y. Nah, gitu ya adik-adik ya. Oke, kecuali X kali Y kecuali. Nah, kalau bagian A ini satu. Ini satu dengan satu bisa loh. Satu dengan satu. Ini X-nya satu, Y-nya satu ya. Ini salah ya. Ini satu dikali satu bisa. Ya, berarti ini salah. Kita cari yang benar, yang salahnya ya. Karena ini kata kecuali ya. Kalau 4 ada 4. 4 ini 2 dengan 2. Berarti ini juga salah ya. Kita mau cari yang salahnya ya. Kecuali ya. 4 ini benar sebenarnya X kali Y itu 2 kali 2 itu 4 benar. Yang kecuali yang salahnya maksud saya adik-adik ya. Kemudian 15. Nah, 15 ini bisa nah ini ya. Saya tulis bagaimana ya? Saya kotakin saja. Ini kotak 5 dengan 3 di sini ya. Kalau Anda kali itu jawabannya 15. Berarti ini juga salah ya karena 15 di situ. Kemudian 36. Nah, ini 36. 36 sebenarnya ini sebenarnya jawabannya ya adik-adik ya. Anda cari 36 juga tidak bakalan ada. Coba kita coba 5 dengan 6 yang dekat ya. 5 dengan 6 itu 30 ya. Dekat tapi bukan 36 ya. 5 kali 12 juga bukan adik-adik. Kemudian kalau 10, 10 dengan berapa dapat dikali di sini dapat 36 itu tidak ada ya adik-adik ya. Oke, kita coba cek sekalian bagian E-nya saja 40. Nah, 40 ini saya segitiga adik-adik ya. 10 dikali berapa ini adik-adik? 10 dikali 4. Jadi sini saya tulis juga segitiga ya. Jadi 10 kali 4 ini 40 ya. Ada berarti ini salah ya. Jadi jawabannya adalah D ya. Saya gitu ya adik-adik ya. Oke, sekian dan terima kasih.